Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Banten, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, MSI. Yang saya hormati teman-teman para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Yang saya hormati teman-teman para pengawas, teman-teman para kepala sekolah di SMA, SMK, SKH di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pagi menjelang siang sama-sama kita dalam keadaan sehat walafiat. Hadir secara virtual untuk mengikuti pembinaan oleh Bapak Gubernur Banten kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SKH negeri di Provinsi Banten. Pak Gubernur yang saya hormati, kesempatan yang baik ini saya laporkan bahwa kegiatan pembinaan ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri, dan SKH negeri yang berjumlah 241 orang. Kemudian ditambah dengan pengawas berjumlah 47. Kemudian juga diikutsertakan semua kepala bidang, kepala cabang dinas, dan kepala seksi SMA SMK yang ada di cabang dinas. Pak Gubernur yang terhormat, untuk memulai acara ini, mohon izin saya mengajak buat teman-teman membacakan suratul Fatihah, wabil khusus kepada teman-teman kita, para kepala sekolah yang mendahului kita. Kemarin ada pengawas di Tangerang Selatan yang mendahului kita, dipanggil oleh Allah. Juga banyak guru-guru yang dalam bulan ini mendahului kita. Ada yang disebabkan karena COVID dan ada juga karena penyakit lainnya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Allah hadihiniyah wa kuliniyatin sholihah summa hususon ila arwahi kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan aku Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Gubernur yang terhormat, demikian laporan singkat yang saya sampaikan. Karena hari ini adalah tanggal 28, tahun pelajaran baru sudah memasuki 2 minggu yang lalu Pak Gubernur, karena dimulai sejak tanggal, ada yang tanggal 12 dan ada yang tanggal 19. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Gubernur Banten, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Saya hormati dan saya cintai para kepala sekolah. Hadir di sini adalah para kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri, SKHN, dan tentunya juga kepala Dinas Pendidikan dan para pejabat di lingkungan pendidikan provinsi, masuk juga KCD, dan para pengawas yang saya hormati.
sangat dimaklumi di tengah kondisi negara, bangsa, dalam keadaan new normal, dalam keadaan tidak normal, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Target saya atau program saya yang tadi saya rencanakan bahwa tahun ini 2021 saya akan menyapa Bapak dan Ibu secara langsung, datang, silaturahim, masuk juga akan membangun, menuntaskan pembangunan sekolah. Tapi karena kasus virus corona yang masih saja belum bisa kita selesaikan sehingga menghalangi kita untuk bisa berkomunikasi, dan oleh karenanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa kita bersyukur. Yang paling penting adalah hari ini dan ke depan kita saling mendoakan satu sama lain. Di samping juga tentunya kita menyelamatkan diri kita dari serangan virus. Karena bagaimanapun juga adanya virus corona adalah satu fakta yang telah banyak menimbulkan korban. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga para kepala sekolah, para guru yang sejatinya memang sekarang ini sangat diperlukan tanggung jawab dan dedikasinya, pengabdiannya. Namun ujian ini cukup berat, dialami juga oleh para kepala daerah, dialami juga para menteri dan presiden. Ya, setiap hari kita fokus pada penanganan COVID-19 dengan menggunakan berbagai sumber dan infrastruktur. Keuangan kita hampir 50% habis untuk membiayai COVID-19. Semua program kegiatan hampir setiap hari pagi sore kita rapat, dan seterusnya juga dalam hal pembiayaan dan penganggaran, ada refocusing, realokasi, semuanya diarahkan untuk penanganan virus Corona 19. Saya menjadi seorang birokrat mulai dari golongan 2B sampai sekarang sebagai gubernur, itu betul-betul merasakan betul betapa beratnya hari ini dan selama Corona-19. Tapi sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai yang menjadi harapan banyak orang, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap dedikasikan diri kita untuk rakyat, dan kita harus tetap pikirkan mereka agar mereka bisa diselamatkan, agar mereka tidak mendapatkan musibah. Bagaimanapun juga kita harus tetap mencari jalan keluar dengan sebuah keyakinan bahwa kita bisa dan insya Allah bisa mengatasi berbagai persoalan ini. Kepala sekolah yang memang apakah karena sebagai pimpinan atau sebagai manajer di situ harus tampil dan mampu meyakinkan terutama para guru dan juga masyarakat sekitarnya bagaimana peran-peran yang dimainkan, yang dilakukan oleh para guru dan para sekolah sejak perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sampai hari ini. Jadi para kepala sekolah adalah contoh dan teladan bagi guru dan juga contoh teladan bagi
warga di lingkungannya. Tentunya saya juga berharap kita harus bangkit, kita harus bergerak bersama-sama, memberikan layanan dan memberikan semacam penyegerahan dan penyegaran kepada masyarakat. Karena prasekolah juga adalah bagian dari aparat pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, sekolah sudah masuk sejak minggu lalu. Tapi saya melihat ya memang dengan kesadaran semuanya harus dengan kesadaran semua pihak. Apa yang kita bisa perbuat di tengah pandemi ini? Karena kita tidak ingin pendidikan berhenti, proses pembelajaran berhenti. Anak-anak bangsa yang kita tangani sekarang tentunya harus berikan harapan, tetap tingkatkan kualitasnya. Walaupun dalam praktek ini tidak gampang. Tidak hanya dirasakan oleh para pengajar, tapi juga oleh siswa, murid-murid. Saya kemarin, cucu saya masuk sekolah, sebelum masuk pakai baju, dibeli baju dan sebagainya, semangatnya luar biasa. Nih, bilang kepada saya, Kes, besok saya belajar. Senangnya bukan main. Masuk SD, 2, tapi udah begitu waktu sekolah hari Senin, ternyata pendidikan melewat nguap, dan setelah itu dia bilang, protes saya, kenapa sekolah ditutup, kenapa kami nggak bisa belajar langsung. Dan sudah, setelah itu dia tutup. Dan tentunya kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita, sekolah yang sangat tidak memadai, tidak memberikan gairah, semangat yang dia bayangkan sendiri bahwa sekolah bisa masuk, sekolah tatap muka, bisa ngobrol dengan teman-temannya, dan juga tentunya bisa komunikasi dengan gurunya. Tapi karena kondisi begini, ada keterbatasan, ada pengketatan, sehingga mereka tidak memperoleh suasana belajar yang layak, tidak memperoleh pendidikan yang layak, dan tentunya ini kita harus terima dengan segala kondisi apapun, tetap tidak mengurangi semangat kita. Saya tahu persis persoalan itu, dan tentunya rencana pendidikan tatap muka yang pernah kita canangkan bersama bulan Juli, dan tentunya mohon maaf pada masyarakat untuk kebaikan kita semua. Akhirnya kita tunda karena sekarang masih berlaku PPKM darurat kemarin. Sekarang dilanjutkan dengan PPKM level 4 dan 3 sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dan ini juga memerlukan kesabaran, memerlukan kekuatan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuatu yang kita anggap bukan sengaja atau bukan konspirasi, tapi lebih kepada satu musibah yang sedang menimpa tidak hanya Indonesia, tapi juga ada bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat buat para kepala sekolah. Yang saya tahu, kepala sekolah terus berusaha, bekerja keras. Yang saya tahu dengan
apa yang dilakukan selama ini membuktikan bahwa prasekolah tetap melakukan secara konsisten. Dan tentunya juga saya berharap para sekolah bisa menjaga kesehatan. Saya sendiri juga ingin menyapa pada bapak-bapak prasekolah dengan salam sehat, dan sepertinya Corona 19 harus kita lawan dengan semangat tinggi, bukan dengan ketakutan dan kepanikan. Di samping tentunya kita berikhtiar dan ikhlas pada Allah SWT, berdoa, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperkuat basis keyakinan yang ada dalam diri kita. Dan ada kemauan bahwa kita harus ada kemauan kita untuk melawan, sehingga kita bisa membentuk antibodi. Saya maupun Pak Tabrani juga termasuk penyintas baru saja terkena COVID-19. Saya terkena beberapa minggu yang lalu, tapi saya selalu meyakini bahwa saya harus sembuh. Alhamdulillah dalam 4 hari setelah saya terkena, saya sudah bisa pulih. Karena saya lawan dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kemauan yang kuat, bahwa saya harus sehat. Saya singkirkan kepanikan dan ketakutan itu sendiri dalam diri saya. Saya singkirkan hoak ataupun bisikan-bisikan orang lain. Saya singkirkan juga kelemahan-kelemahan. Saya minum obat teratur, saya vitamin, saya olahraga, bersepeda dan badminton. Saya bawa dengan suasana hiburan, dan saya tidak pikirkan macam-macam. Alhamdulillah dalam 1 minggu saya sudah bisa nyatakan negatif dan pulih. Jadi sebenarnya penyakit corona ini yang paling dominan adalah bagaimana perilaku, bagaimana mentalitas kita, bagaimana suasana psikologi kita, dan tentunya kita membebaskan diri dari tekanan-tekanan yang memang menghantui perasaan dan pikiran kita. Insya Allah, Bapak dan Ibu sehat. Bapak dan Ibu sehat kalau memang Bapak Ibu mempunyai semangat dan hati yang kuat. Tidak perlu terlalu jauh berpikir tentang sebuah kematian, karena kematian itu datang dari Allah SWT. Semuanya akan mati. Tapi kita harus berpikir tentang bagaimana kita harus sehat, bagaimana kita harus menyelamatkan anak didik kita, dan insya Allah. Jadi itu resep yang menurut saya adalah yang paling tepat ketika kita secara pribadi menghadapi corona itu sendiri. Ciptakan suasana nyaman dan riang serta gembira. Makanya saya tidak kurangi tunjangan kinerja Bapak dan Ibu sekalian, termasuk para pejabat. Saya tidak kurangi gaji maupun honor yang ada, karena saya tidak ingin menggugurkan harapan-harapan Bapak dan Ibu. Dan saya ingin tetap mengembirakan perangkat-perangkat provinsi, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya. Kita lebih beruntung dari saudara-saudara kita yang lain, yang di perusahaan dan sebagainya. Mereka kena PHK.
atau sistem shift di dalam bekerja. Kita jauh lebih beruntung dari para pemilik warteg ataupun karyawan-karyawan yang di mall. Kita lebih beruntung dari saudara-saudara kita yang lainnya, yang harus tetap kita syukuri dengan cara kita bekerja dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu saya tetap meminta, jadi samping Bapak berperan sebagai kepala sekolah, tapi juga Bapak bisa membantu lingkungan, menjadi relawan-relawan yang bisa menjelaskan kepada publik dan masyarakat tentang corona, bahwa corona itu ada, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penanganannya, dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa mencari sumber-sumber informasi yang bertebaran di medsos. Bapak juga pilih mana yang hoax, mana yang benar, dan yang hoax tentunya sampai kepada masyarakat untuk tidak dipercaya. Bantu pemerintah daerah, bantu pemerintah pusat, bahwa corona harus kita hadapi secara bersama-sama. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, selamat bekerja, dan tentunya akan depan apakah tatap muka bisa kita langsungkan, dan kita berharap dan senantiasa berdoa agar COVID-19 bisa kita usir, bisa tidak ada lagi di negeri kita, Banten, dan tentunya juga di negara kita. Yang terakhir, informasi nanti disampaikan oleh kepala dinas bahwa rencana kita untuk menuntaskan pembangunan SMA SMKN tahun ini tentunya kita tidak bisa pastikan karena ada beberapa anggaran kita yang dikurangi untuk refocusing. Insya Allah komitmen untuk menyelesaikan pembangunan sekolah akan kita lakukan. Paling tidak 2022, dan hari ini kita sudah mulai anggarkan dalam perubahan maupun APBD 2022. Kita sudah canangkan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Banten harus dalam kondisi baik. Tidak ada lagi yang menumpang. Tidak ada lagi yang rusak. Dia harus juga memiliki tanah minimal 6.000 meter. Saya tugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk membebaskan lahan dan menyiapkan lahan yang dalam pelaksanaannya akan kita bangun pada 2022. Jadi apapun yang terjadi, komitmen ini harus tetap ada pada diri seorang kepala daerah, bahwa kita akan tetap membangun pendidikan, meningkatkan, termasuk juga tentunya kita juga berusaha bagaimana menyelamatkan anak-anak didik kita. Saya kira itu, sekali lagi selamat, semangat sehat, salam sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita sekalian, dan tentunya kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik. Ini dari muka ya. Apa? Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah keras suara masuk tadi? Terima kasih Pak Gubernur atas arahannya kepada teman-teman ke sekolah SMA, SMK, dan SMA negeri beserta para pengawas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Gub dicatat dengan insya Allah dilaksanakan oleh teman-teman semua
di dalam memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022 ini.